Shalom, Ibu, Bapak, dan Saudara. Semoga kasih Tuhan menyertai Ibu, Bapak, dan kita semua. Renungan hari ini bersama saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco, dari Padepokan Diakonia Mitra Kinase GKJ Purworejo. Saudara, saya akan mengangkat satu tema, yaitu berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Mari kita hayati hal ini, dan saya yakin ini akan menjadi berkat buat ibu, bapak, dan saudara-saudara bila kita termasuk yang mengandalkan Tuhan. Bila seseorang sedang menghadapi pergumulan, kesulitan, dan masalah yang sangat berat, biasanya dia akan lari pada dua kemungkinan. Yang pertama, dia akan menjauh dari Tuhan. Ternyata Tuhan tidak menolong aku. Kalau dia Kristen, dia akan cenderung pindah meninggalkan iman Kristen. Saya punya sahabat, dan sahabat saya ini tokoh. Tapi dalam pergumulannya, hidupnya penuh dengan persoalan yang berat, dan dia tidak mampu melihat pertolongan Tuhan. Dia merasa Tuhan meninggalkannya, dan dia bilang, saya akan kembali ke rumah semula. Artinya dia meninggalkan iman Kristen, kembali ke sebelumnya, dan itu haknya. Itu kemungkinan pertama. Kalau beban hidup berat, orang akan menjauh dari Tuhan. Dan kemungkinan yang kedua adalah orang justru akan makin mendekat kepada Tuhan karena dia membutuhkan pertolongan. Dia merasa selama ini dia masih belum sungguh-sungguh, dan dia lalu mendekat. Tuhan, tolonglah. Tuhan, berilah mujizat. Tuhan, jamahlah. Tuhan, tolonglah. Kemungkinan pertama atau kedua tergantung kita. Ada seorang ibu yang memilih kemungkinan pertama. Dia masih muda, 27 tahun. Punya anak satu, masih kecil. Dia seorang perawat, terapis di sebuah lembaga kesehatan di bidang pernafasan, dan ternyata dia terpapar virus COVID-19. Nah, corona. Dia coba untuk isolasi di rumah dengan suami dan anaknya yang baru berumur 11 bulan. Dan dia sendiri sedang hamil, saudara, 33 minggu. Dia coba atur tetap sehat dan seterusnya. Tapi rupanya virus yang masuk ke tubuhnya itu berkembang sangat pesat. Dan dia tidak mungkin bertahan di rumah. Dia lalu dilarikan ke rumah sakit. Kondisinya sudah semakin memburuk. Dan dia menjadi kehilangan harapan. Tapi sahabat-sahabatnya menopang untuk ingat pada Tuhan. Dia memutuskan untuk mendekat, lebih mendekat kepada Tuhan. Tuhan, berilah mujizat. Dia pegang perutnya, bayi 33 minggu, 7,5 bulan kurang lebih di dalam kandungannya. Dan dia sendiri kondisinya tidak bagus. Semakin lama semakin tidak bagus. Dan semua keluarganya menopang, sahabatnya menopang. Mereka berdoa, Tuhan, berilah mujizat. Tuhan, tolonglah. Itu yang terjadi beberapa bulan yang lalu. Dia hanya bisa merintih, sesekali memohon mujizat. Tuhan, tolonglah. Tuhan, tolonglah. Tapi kondisinya memburuk, dan dokter memutuskan ketika Angela sedang koma,
untuk sesar menyelamatkan bayi dalam kandungannya, maka operasi sesar dilakukan ketika Angela Primasenko sedang dalam kondisi koma, dan diselamatkannya lah seorang bayi mungil. Betul, mujizat terjadi karena bayi bisa dilahirkan dengan sesar dan Angela berangsur membaik. Meskipun dia belum bisa memeluk anaknya, dia harus sehat. Dan ketika dia keluar dari ruangan itu, saudara, semua menyambut dengan tepuk tangan sukacita. Karena apa? Karena ternyata Tuhan bisa diandalkan, Tuhan menolong. Ia bersyukur kepada Tuhan. Ia memeluk bayi yang dikasihinya. Dia katakan, ini karena Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Tak heran lalu di media sosial bermunculan, "We can rely on God." Kita dapat mengandalkan Tuhan, katanya. Washington woman credit faith for miracle birth in coma while fighting coronavirus. Dia mampu untuk bertahan dari serangan virus. Dan dia katakan, ini karena Tuhan. Kita dapat mengandalkan Tuhan. Dan dia peluk erat bayinya. Dia katakan, inilah anugerah Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya mengajak kita untuk membuka bagian dari firman Tuhan. Sebuah kesaksian tentang bagaimana mengandalkan Tuhan itu begitu penting. Saudara boleh buka Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Yang demikian sabda Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Yeremia 17, 7 dan 8, saya ulang ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan diibaratkan seperti pohon yang ditanam di tanah subur, tepi aliran air. Dan tentu dia bertumbuh. Lalu akar-akarnya merambat ke batang air. Ya, karena disitulah tumbuhan menjadi hidup. Dikatakan daunnya tetap hijau. Ya, disitulah bukti pohon itu bertumbuh dengan daunnya yang hijau. Lalu tidak berhenti menghasilkan buah. Ya, di situ menjadi bukti juga. Ditanam di tanah yang subur, lalu akar dekat dengan batang air, daunnya hijau, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Tentu ini maksudnya tanaman buah ya. Ini gambaran orang yang mengandalkan Tuhan. Hidupnya selalu disertai Tuhan. Meskipun dia punya banyak masalah, tapi di sini dikatakan tidak akan takut dengan tahun kering. Ya, ketika panas terik, ya, kemarau. Karena apa? Karena tanahnya subur dan dekat dengan batang air, mata air. Tuhan ibaratnya air kehidupan.
Dan orang yang beriman, orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan. Selalu diberkati, dikatakan daunnya selalu hijau. Dan dikatakan menghasilkan buah. Inilah yang indah, orang yang mengandalkan Tuhan. Dan ini perlu kita teladani dalam kehidupan. Saudara, orang Kristen seperti kebanyakan orang, dia juga punya persoalan, pergumulan, kesulitan, bahkan kadang-kadang beban yang berat. Orang Kristen juga seperti warga masyarakat lainnya yang kadang mengalami penderitaan dan kesusahan. Tapi kelebihan kita sebagai orang percaya adalah kita punya Tuhan. Kita bisa mengandalkan Tuhan dan Tuhan pasti menolong kita kalau kita sungguh-sungguh percaya dan meyakini penyertaan-Nya. Saudara, saya ulangi. Tuhan bisa diandalkan, tapi ini hanya untuk orang yang sungguh-sungguh percaya, untuk orang yang beriman kepadanya. Tuhan pasti diandalkan, bisa diandalkan, dan Tuhan akan menolong dan memberkati kita. Ada satu kesaksian, saudara. Kesaksian seorang ibu muda yang namanya Angela Primasenko. 27 tahun dan dia sedang hamil 33 minggu ketika dia terpapar virus COVID-19. Dia sudah coba untuk isolasi diri, tapi kondisinya memburuk, semakin buruk dan dia harus dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi yang sangat lemah. Mungkin ada di antara saudara yang mengalami berbagai pergumulan dan kesulitan, masalah dan rintangan, bahkan berbagai macam persoalan. Kalau Tuhan beberapa bulan yang lalu mampu menolong Angela Primasenko, maka Tuhan Allah yang dulu, kemarin, sekarang akan datang, pasti juga akan menolong kita. Karena apa? Kita dapat mengandalkan Tuhan. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara, Yeremia tadi menjadi catatan penting. Dan saya mengajak, mungkin ada ibu bapak dan saudara yang sedang sakit, atau yang sedang terpapar virus COVID-19, atau yang sedang menderita, sedih, atau persoalan, atau apapun. Sebagai hambanya saya mengajak, ayo kita memohon kepada Tuhan dan kita berserah kepada Allah, karena Tuhan bisa diandalkan. Ya dan amin, pasti. Saudara, mengandalkan Tuhan begitu penting. Tapi ini soal iman, apakah kita meyakini atau tidak. Saya meyakini, bukan karena saya pendeta. Saya pada 2018 itu hampir 3 minggu terbaring di rumah sakit karena gangguan asam lambung kronis. Dan saya sempat kritis. Tapi itu bukan yang pertama. 3 minggu saya pernah sakit hampir 4 bulan malah. Dan saya tidak tahu, tapi ternyata mujizat itu ada dan Tuhan bisa diandalkan dan Tuhan menyembuhkan. Saudara, ini soal iman. Saudara percaya atau tidak? Kalau saya ya dan amin, saya percaya dan saya berharap saudara percaya dan membuktikan dalam kehidupanmu dan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita bersama mohon berkat. Tuhan, berkatilah kami untuk memiliki iman, karena banyak teladan orang-orang yang ditolong Tuhan ketika sakit. Semoga kami semua juga diberkati dan dikuatkan, bahkan diberi penyertaan Tuhan. Percaya dan mengandalkan Tuhan bukan berarti pasif, tapi juga kami harus datang, kami harus berupaya, kami harus periksa ke rumah sakit, kami harus berobat, kami harus rutin, bahkan tekun sesuai dengan petunjuk dokter untuk mengkonsumsi obat, untuk melakukan sesuatu yang semestinya. Tuhan, mengandalkan Tuhan bukan berarti gelap mata lalu pasif,
Mengandalkan Tuhan adalah bagian dari iman yang diwujudkan dalam perbuatan. Semoga kami mampu melakukan. Tolonglah ya Tuhan, berkatilah. Demi Kristus pengantara kami berserah. Haleluya. Amin.